ada Yayang Bebek, aksi cegah corona. Halo, apartemen Sukamaju Makmur Residence. Dengan siapa? Ada apa? Kamu di mana? Ih, bisa aja deh masnya, udah kayak lagu. Iya dong, Mbak. Harus semangat. Walaupun WFA, work from apartemen. Hehe, gimana, Mbak? Gini mas, badan aku tuh lagi gak enak. Aku takut kalau terinfeksi virus corona yang baru mas. Aku pengen kerokan. Bisa cariin tukang kerok gak mas? Oke, siap. Saya coba bantu ya. Tapi sebelumnya, sudah berapa lama Mbak batuk? 3 hari. Apakah ada demam dan flu? Iya ada. Apakah kamu masih sayang? Hah? Maksudnya? Ups, maaf Mbak, maaf. Maksud saya, apakah Mbak masih sayang sama diri Mbak? Ya masih dong mas. Kenapa? Masnya kurang kasih sayang? Enggak kok Mbak. Gini Mbak, saran saya daripada kerokan, kalau Mbak merasa demam, batuk dan flu, lebih baik Mbak telepon rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Enggak ah, saya takut mas. Takut tes corona. Mending kerokan aja deh. Ih si Mbak, kan nggak ada buktinya Mbak kalau kerokan bisa menyembuhkan kita dari COVID-19. Malah sebaliknya, bisa menularkan virus corona ke orang yang membantu Mbak kerokan. Oh gitu ya. Iya dong. Saya saranin Mbak berkonsultasi dengan dokter supaya informasinya jelas dan penanganannya lebih cepat, Mbak. Oke deh mas, makasih ya informasinya. Berdua RRI, berdua RRI. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif di Kota Mataram dan juga sekitarnya. Balik lagi barengan sama aku Indra Jaya. Di sore hari ini di pukul 4 sampai pukul 5 nanti tentunya bakalan ada gelaran numpang nampang. Dan buat kamu yang tadi udah sempat ngecekin sosial media Instagram ataupun Facebook dari Pro RRI Mataram, tentunya udah tahu dong siapa bintang tamu, bukan bintang tamu deng. Seseorang yang bakalan sharing tentang indahnya berbagi di sore hari ini, yang mungkin bakalan menginspirasi sahabat kreatif di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat ataupun juga kegiatan-kegiatan untuk kemanusiaan untuk orang di sekitar kamu. Dan sekarang udah terhubung bersama dengan Indra tentunya di line telepon RRI Pro 2 Mataram. Ada Kak Hasbi Hasidki. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Jaya. Halo, manggilnya Indra aja. Jaya panggilan luar kampus itu Mbak ya. Apa kabar Kak Hasbi? Ya, luar biasa Jaya. Luar biasa, Indra. kabar baik ya. Gak apa-apa, Indra Jaya boleh manggil Jaya, boleh manggil Indra, boleh ya. By the way Kak Hasbi, hari ini tentunya seperti yang udah aku sampaikan tadi ke sahabat kreatif, kita bakalan sharing-sharing nih tentang asiknya sharing-sharing. Maksudnya sharing tentang asiknya berbagi sebagai seorang volunteer Kak Hasbi ya, yang cukup aktif juga selama masa kuliahnya. Nanti kita bakalan bahas tentang itu, tapi aku pengen Kak Hasbi pertama-tamanya pas sahabat kreatif dulu yang lagi dengerin Kak Hasbi mungkin pengen kenalan juga nih sama Kak Hasbi, silakan. Oh iya, selamat sore sahabat kreatif RRI Pro 2 Mataram. Saya Hasbi, saat ini sebagai Project Coordinator dari Lembaga Ide Berbagi Indonesia. Oke. Selain itu juga masih menjadi seorang mahasiswa ya? Ya, masih mahasiswa aktif di di
Hubungan Internasional Universitas Mataram. Oke, itu dia sahabat kreatif sosok yang akan berbagi tentunya di Numpang Nampang edisi kali ini terkait dengan kita bakalan kepoin gimana pengalaman seorang Kak Hasbi ini menjadi volunteer yang aktif. Kenapa sih bisa-bisanya berbagi dan juga menolong orang itu menjadi kebiasaan yang aditif. Oke, tapi sebelumnya Kak Hasbi, sebelum kita ke ini ya, project yang Kak Hasbi pegang di Ide Berbagi, aku mau tahu dong Kak Hasbi tentang sharing ini. Sejak kapan sih Kak Hasbi mulai menekuni atau menggeluti dunia volunteer ini, khususnya dalam bidang kemanusiaan dan bidang-bidang sosial ini Kak Hasbi? Oh iya, jadi kalau untuk pengabdian ke masyarakat, kegiatan sosial, itu sebenarnya dari SMA memang udah suka. Cuma baru pas kuliah, dan lebih tepatnya lagi waktu gempa Lombok. Gempa Lombok itu pas banget, tanggal 5 Agustus kemarin banget 2018, ya, anniversary-nya 2 tahun ya kemarin. Iya, pas banget kemarin gitu. Jadi di titik itu saya mulai terlibat di Lembaga Ide Berbagi Indonesia sebagai relawan. Jadi untuk membantu anak-anak yang jadi korban gempa. Jadi bedanya kalau dulu waktu sekolah itu dibilang masih kurang terorganisir lah gitu ya. Tapi sekarang lewat lembaga menjadi lebih terorganisir, terus lebih ada manajemen, terus lebih melihat progres yang kita hasilkan gitu. Jadi lebih tertata gitu ya Kak Hasbi ya? Iya. Berarti terhitung sudah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, 2 tahun karena kemarin kita bisa anniversary gempa. 2 tahun semenjak Kak Hasbi akhirnya benar-benar fokus untuk menjadi seorang relawan tetap di Ide Berbagi. Iya, jadi gempa Lombok itu momentum yang bikin semakin cinta dan semakin mendalami lah gitu bidang filantropi. Emangnya selama menjadi relawan gempa Lombok itu apa sih yang kemudian Kak Hasbi lihat dan akhirnya kayak wah ini kayaknya harus tetap dilanjutkan. Orang kan biasanya kalau misalnya jadi relawan gempa, ya udah kalau misalnya semuanya dirasa udah aman, gempanya juga udah berakhir, ya udah balik lagi ke kehidupan normal. Tapi beda banget sama Kak Hasbi, akhirnya sampai 2 tahun kemudian semenjak jadi seorang relawan yang aktif masih tetap aktif juga di tempat yang sama juga. Itu apa tuh yang Kak Hasbi temukan dalam perjalanan menjadi relawan saat gempa itu Kak Hasbi? Ya, jadi yang pertama itu ternyata banyak anak-anak yang menjadi kelompok rentan gitu. Kelompok rentan itu yaitu mereka yang ketika terjadi hal-hal besar seperti gempa, seperti musibah corona, seperti resesi ekonomi bahkan. Jadi mereka menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya. Jadi mengapa mereka disebut kelompok rentan? Pertama ya karena apa yang kita sebut sebagai kemiskinan struktural gitu. Jadi mereka tidak punya aset sumber daya untuk membantu diri mereka sendiri, sehingga mereka perlu bantuan dari orang lain. Jadi setelah gempa terjadi, yang namanya kemiskinan struktural, terus keberadaan kelompok-kelompok rentan, terutama anak-anak yang kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan yang dasar banget seperti nutrisi yang layak, perlengkapan belajar yang memadai, dan fasilitas pendidikan. Apalagi sekarang di masa corona, tidak semua anak punya akses ke internet. Bahkan banyak dari mereka yang jangankan punya handphone, mungkin sekedar untuk makan sehari-hari masih sulit gitu. Sehingga bagaimana mungkin kita akan tinggalkan kelompok-kelompok rentan ini gitu, yang butuh orang lain supaya mereka bisa mengakses kesempatan yang sama untuk maju, untuk mengangkat taraf hidupnya kayak gitu. Jadi kita merasa hati kita sudah terpaut dengan mereka gitu. Apakah dengan musibah gempa itu selesai, lantas semua selesai gitu, masalahnya selesai? Ternyata masih banyak masalah yang ditinggalkan gitu. Juga ya. Kami berikhtiar harus tetap membantu mereka begitu ya. Jadi memang dari gempa yang berakhir bukan berarti ketika semuanya sudah kembali normal tidak ada yang ditinggalkan ya. So dari apa yang udah Kak Hasbi tadi sampaikan ya, aku ngelihatnya mostly fokusnya Kak Hasbi ini adalah ke
kelompok anak-anak. Iya. Iya, kenapa kemudian selain menjadi kelompok yang rentan ada pengalaman sendiri kah kenapa akhirnya kayak fokusnya ya udah selamatin anak-anak dulu, motivasinya buat nyelamatin anak-anak ketimbang orang-orang tua tuh dari pandangan Kak Hasbi sendiri tuh kenapa? Iya. Pertama, anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa dari segi ketahanan psikologisnya begitu. Oke. Misalnya kalau orang dewasa terjadi hal-hal buruk di hidupnya, dia memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasinya, untuk bangkit. Untuk survive. Kalau istilahnya tuh sifat resiliensi itu, kemampuan untuk bangkit dari hal-hal buruk yang terjadi. Oke. Sedangkan kalau di anak-anak dampaknya ini jauh lebih panjang daripada di orang dewasa, jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Sehingga ini mempengaruhi masa depan mereka begitu. Oke. Jadi ini menjadikan anak-anak lebih rentan di dalam kelompok rentan itu sendiri gitu. Oke. Ya. Dan melihat juga aku sempat ngepoin tentang project ataupun juga tentang NGOs yang sedang digeluti oleh Kak Hasbi sebagai project koordinator di dalamnya, yaitu Ide Berbagi. Aku melihat bahwa beberapa campaign dari Ide Berbagi itu memang berfokus ke anak-anak. Mungkin sebelum kita ngebahas tentang Ide Berbagi lebih jauh, mungkin bisa dikenalkan kepada sahabat kreatif tentang Ide Berbagi yang sedang Kak Hasbi dan kawan-kawan jalankan itu sebenarnya NGOs yang seperti apa? Ya, jadi Ide Berbagi Indonesia itu adalah komunitas filantropi. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin mengabdikan hidupnya di bidang filantropi. Oke. Jadi lembaga Ide Berbagi itu sudah ada sejak tahun 2012. Ya, jadi waktu itu founder kita Abang Heri Cahyadi sebagai relawan juga di krisis-krisis di Timur Tengah, terutama di Suriah dan Palestina. Dan rata-rata berfokus kepada perlindungan anak-anak ya. Iya. Oke, menarik sekali. Di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana pengalaman Kak Hasbi sebagai volunteer yang udah hampir 2 tahun stay di Ide Berbagi hingga sekarang menjadi pilot project dari berbagai project entah itu donasi ataupun juga bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap anak-anak dan juga para korban bencana dan juga orang-orang yang membutuhkan. Oke, kita masih bakalan stay ya Kak Hasbi sampai kelar nanti di pukul 4 sore. Dan sahabat kreatif, kita dengarkan dulu satu single dari milik Aizat Amdan dan Hanindya dengan Ku Mau. Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat? Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu akhirnya aku temukan. Pecahan beling. Buat apa, Mat? Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain. Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga. Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk? Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya. Kamu sedang mendengarkan Produk FM, suara kreativitas. Masih di Numpang Nampang barengan sama Indra dan juga Kak Hasbi, dan kita bakalan ngebahas lebih jauh lagi nih kayak gimana sih rasanya menjadi seorang volunteer, dan juga kita bakalan kenalan sama salah satu filantropi dan juga NGOs yang memang berfokus kepada perlindungan anak, yaitu Ide Berbagi. Dan aku masih terhubung sama Kak Hasbi ya. Halo? Iya. Oke, Kak Hasbi. Nah, kita bakalan ngebahas tentang filantropi dan juga Ide Berbagi yang tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Hasbi. Tapi sebelum kita lebih jauh, Kak Hasbi, ini ada yang nyamperin di WhatsApp Pro 2, katanya bingung nih, sebenarnya filantropi itu apa sih, Kak, gitu.
Sebelum kita lebih bahas lebih jauh tentang ide berbagi, mungkin Kak Hasbi bisa ngasih tahu secara singkat kepada sahabat kreatif sebenarnya filantropi itu apa? Sebutan awamnya, sebutan familiarnya yang mungkin juga sering kita dengar itu apa sih filantropi gitu? Oh iya, jadi dia secara bahasa ya dari bahasa Yunani itu artinya cinta sesama manusia. Oh wow. Wow. Jadi kalau ngungkapin I love you bisa bilang itu filantropi. Kedermawanan. Oke. Ya, tapi kalau kita memaknainya istilah ini, yaitu orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara membantu masyarakatnya, membantu sesama manusia. Oke. Halo? Ya. Oke. Membantu sesama manusia. Lalu kemudian filantropi ini berarti apakah bahasa Inggris kah atau memang udah jadi istilah sendiri untuk menyebut aksi-aksi kemanusiaan seperti itu, Kak Hasbi? Soalnya ini kata-katanya bagus juga sih kalau didengar. Ya, jadi dia sudah jadi bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Istilah untuk menyebut tiap kegiatan. Oke. Kak Hasbi benar-benar orang yang mengabdi untuk membantu masyarakat. Oke. Kayaknya benar-benar tahu detail tentang sejarah filantropi ini. Apakah memang Kak Hasbi sebelumnya pernah mempelajarinya atau memang mendapatkannya di bangku perkuliahan, Kak Hasbi? Oh iya, kalau di ide berbagi kadang kita ada semacam brainstorming. Oh, brainstorming, oke. Ya, jadi dulu founder kita memperkenalkan apa sih itu filantropi. Selain itu, di jurusan saya di hubungan internasional itu juga ada studi filantropi dan bantuan internasional. Jadi kebetulan di ide berbagi dan di jurusan juga mempelajari filantropi seperti itu. Oke, jadi di dua tempat memang ini ya dapatnya filantropi terus jadi benar-benar hatam terkait dengan filantropi seperti ini ya, Kak Hasbi ya. Oke. Dan terkait dengan ide berbagi yang menjadi salah satu NGO sebutannya atau lembaga swadaya masyarakat ya, betul ya? Kak Hasbi yang berfokus kepada perlindungan anak-anak. Nah, kira-kira dari semenjak Kak Hasbi bergabung kemudian menjadi seorang project coordinator di dalam ide berbagi ini, itu apa aja sih yang udah dilakukan oleh teman-teman dari ide berbagi itu sendiri, Kak Hasbi? Ya, pertama ada banyak hal ya. Ide berbagi sendiri pertama kelompok itu dalam rangka membantu merenovasi sekolah di Jerowaru, Lombok Timur karena kondisinya sangat memprihatinkan. Kemudian terjadi gempa Lombok, kita extend di sini untuk membantu anak-anak korban gempa. Setelah itu akhirnya kita kantornya pindah ke sini karena banyak proyek, ternyata proyek-proyek kemanusiaan itu banyak di Lombok. Jadi sekarang proyeknya beragam, tapi masih fokusnya ke anak-anak. Mulai dari menyediakan fasilitas untuk belajar seperti sepatu, seragam, alat tulis, buku, papan segala macam. Terus membangun balai mengaji untuk anak-anak. Ya, kemudian melakukan dukungan psikososial ya, menyediakan paket ceria, kegiatan berbagi ceria. Yang terakhir kemarin di Gunung Sampah Kebon Kongo, kita berbagi ceria dan berbagi paket belajar di rumah dan mainan-mainan kreatif untuk anak-anak pemulung di sana. Ngedenger dari banyaknya proyek yang digarap oleh ide berbagi, berarti bisa dibilang dalam 1 tahun itu hampir dalam 1 bulannya itu selalu ada proyek yang dikerjakan oleh Kak Hasbi dan teman-teman. Iya. Paling tidak sebulan bisa 2-3 proyek. 1 bulan 2-3 proyek. Wow, keren banget. Dan di tahun 2020 kita tahu sendiri pandemi COVID-19 yang ternyata nggak pernah kita sangka-sangka akhirnya terjadi. Semua orang harus stay at home dan banyak anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan. Nah, adakah kemudian proyek-proyek yang masih digarap atau ide berbagi sempat vakum atau masih tetap aktif di tahun 2020 ini semenjak pandemi? Kalau boleh jujur, memang dampak dari pandemi ini sangat terasa ya untuk kegiatan filantropi. Kami sempat vakum di awal-awal tahun sampai bulan April. Hambatannya adalah karena sampai Mei. Jadi banyak kegiatan yang tidak berjalan gitu. Pertama karena memang kegiatan dari berbagi itu cenderung misalnya mengumpulkan anak-anak. Membutuhkan masa yang banyak gitu ya, Kak Hasbi ya? Iya, jadi sempat vakum. Namun kemarin sejak diberlakukannya new normal, kita mulai menerapkan protokol di setiap kegiatan kita.
dengan misalnya membagikan masker terlebih dahulu, Oke. cuci tangan terlebih dahulu, menjaga jarak, dan sebisa mungkin menjalankan protokol COVID-19 supaya kegiatan filantropi itu aman untuk anak-anak. Oke, berarti terhitung dalam beberapa bulan terakhir ini sudah menjalankan kembali ya beberapa proyek dari volunteering ini. Oke, kalau boleh tahu apa aja sih Kak yang akhir-akhir ini atau kemarin-kemarin lagi digarap atau ada upcoming projectnya nggak sih dari ide berbagi ini sendiri di tahun ini atau di bulan ini khususnya? Bisa dibilang untuk tahun ini hampir semua program itu kita riset, kita rekonsep agar menjadi aman di masa pandemi gitu. Oke. Tapi untuk core kegiatan ya, core projectnya tidak jauh dari yaitu membantu memfasilitasi anak-anak yang rentan, yang butuh akses dan fasilitas untuk utamanya kegiatan belajar. Ngelihat banyaknya hambatan nih sebagai seorang pilot project atau project coordinator, KSB sendiri sempat ketemu nggak sih kayak tantangan ataupun hal-hal yang membuat kemudian KSB harus mikir keras nih gimana harus volunteernya tetap jalan tapi juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu ada nggak sih kemudian dari KSB yang sempat kayak sempat bingung atau dan kayak nyari jalan keluarnya itu seperti apa? Ya jelas ya kita di tim ide berbagi menghadapi berbagai tantangan. Misalnya bagaimana membangun tim yang solid gitu. Karena di dunia filantropi memang butuh figur yang tangguh dan sabar. Kita mengatakan ini program karena memang bantuannya tidak sekedar seremonial, tidak sekedar bahasanya hit and run gitu. Habis dibagikan, maka kita pergi dan tinggalkan. Ya dokumentasi, kemudian tidak ada follow up apakah program itu efektif, berjalan, ada perubahan nyata yang dihasilkan. Tantangannya seperti itu, bagaimana agar menghasilkan program yang benar-benar berdampak, yang memberi perubahan signifikan terhadap kehidupan yang lain, seperti itu. Oke, tapi sejauh ini teman-teman ide berbagi masih tetap solid kan ya? Iya, siap. Oke. Nah terkait dengan ide berbagi, kalau misalnya volunteering itu biasanya kasih sebagai seorang project coordinator, ide berbagi itu apakah tetap dengan kru yang sama atau juga setiap project open volunteer atau bahkan membolehkan siapapun untuk ikut bergabung? Itu seperti apa tuh mekanisme volunteeringnya kalau di ide berbagi? Ya kita fleksibel karena volunteering itu nama juga volunteer berbasis rasa sukarela gitu. Jadi kita kadang tidak bisa menuntut seseorang harus begini harus begitu karena dia relawan. Tapi kita juga harus pandai mengerti orang lain. Dia bagaimana kita berkomunikasi yang baik agar membangun tim itu bagaimana supaya menjalankan prinsip the right man on the right job lah. Jadi orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Jadi kadang setiap project memang perannya bisa di rolling. Disesuaikan dengan minat dan kemampuan dari si relawan sendiri. Tapi sejauh ini untuk partisipasi orang-orang ataupun relawan di ide berbagi ini sejauh ini menurut KSB sebagai project coordinator itu seperti apa? Apakah memang pemuda-pemuda di sekitar ini sangat aktif atau sangat kesusahan ketika mungkin membutuhkan volunteer yang banyak dan harus melakukan rekrutmen? Itu dari KSB sendiri ngerasanya kayak gimana? Ya, awalnya salah satu dampak dari pandemi yaitu banyaknya volunteer yang pergi ya. Pada pulang kampung ya? Pulang kampung dan tidak bisa kembali untuk menjadi relawan. Atau mungkin menjalani kegiatan lain. Tapi setelah kita buka kembali, kita mulai kampanye mulai dari yang kecil kembali, ternyata banyak orang-orang yang simpatik gitu dan ingin menjadi relawan kita. Jadi ketika mereka tanya, Kak, bagaimana nih cara jadi relawan di ide berbagi? Bagaimana cara ikut kegiatan ide berbagi? Saya tinggal jawab ya, caranya ya ikut, itulah caranya. Jadi kita terbuka, kita tidak terlalu protokol, tidak terlalu hierarkis gitu. Siapapun yang ingin berbagi, ingin menjadi relawan, justru kita fasilitasi. Baik itu dari teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas, berbagai komunitas yang jadi mitra, bahkan di kelompok masyarakat lokal sendiri, di desa-desa atau di daerah-daerah yang kita menjadi sasaran tempat menjalankan proyek seperti itu.
Oke, jadi kalau misalnya nih ada sahabat kreatif yang kemungkinan lagi ngedengerin siaran hari ini dan juga berniat ingin menjadi volunteer, itu bisa banget ya Kak Hasbi ya? Sangat bisa ya. Oke, caranya, Terbuka. cara yang paling gampang untuk mengajukan diri menjadi volunteer di Ide Berbagi itu seperti apa Kak Hasbi? Cara paling gampang pertama stok dulu IG kita, Instagram kita di @ide berbagi. Ya, nanti di sana ada kontak WhatsApp. Jadi tinggal tanya lewat WhatsApp, Kak, saya ingin jadi volunteer, ya kapan bisa ikut turun gitu. Nanti kita akan arahkan, entah kita ajak ke sekret kita diskusi, atau waktu ada kegiatan kita langsung ajak, atau yang pasti mungkin kita masukkan ke dalam grup relawan seperti itu. Oke, Jadi mudah, cukup mudah. Oke, kemudian untuk menjadi relawan ini apakah Lombok base, Kak Hasbi? Maksudnya apakah cuma anak-anak yang ada di Lombok aja yang boleh ikut? Atau sebenarnya Ide Berbagi ini juga punya beberapa proyek di luar Pulau Lombok yang kemungkinan bisa diikuti oleh sahabat kreatif yang juga di luar Lombok? Ada nggak sih proyeknya atau cuman ada di Lombok, jadi cuman ya udah anak-anak Lombok aja yang boleh ikut gitu? Ya, untuk cakupan kegiatan kita sendiri atau proyek kita sendiri ada tiga tingkatan ya. Pertama yang lokal atau regional, wilayah NTB sendiri. Yang terdekat misalnya nanti kita akan ke sekolah di Gunung Tambora untuk membantu adik-adik kita yang di sana ya. Berarti bakal nyebrang. Kekurangan fasilitas ya. Oke. Itu yang pertama di tingkat lokal atau regional, yaitu wilayah NTB. Yang kedua nasional. Beberapa kali kita sudah ke berbagai daerah, misalnya terakhir kali itu di Maros, Sulawesi, di suatu gunung ya, di sana ada sekolah, ada anak-anak, di mana mereka fasilitas sekolahnya sangat minim, jadi kita bantu sediakan kegiatan semacam paket belajar, sepatu, seragam, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih layak. Kemudian level berikutnya yaitu internasional, kita membantu anak-anak yang menjadi korban konflik di Suriah dan di Palestina, terutama di daerah-daerah pengungsi. Ya. Oke, berarti sebenarnya Dia Berbagi ini sudah sampai ke jenjang internasional ya untuk mengirimkan beberapa bantuan ataupun juga melaksanakan proyek-proyek kemanusiaannya. Iya, bahkan dia terbalik, dia bahkan dimulai dari internasional dulu. Jadi awal-awal kegiatan Ide Berbagi itu relawan itu membantu anak-anak yang menjadi korban perang, korban konflik di Suriah dan Palestina. Kemudian semakin turun membantu anak-anak di Indonesia. Sekarang home base-nya sudah di Lombok, jadi ada banyak banget program di NTB khususnya. Ya. Oke, dan tentunya program-program yang ada di Lombok ini dipegang oleh Kak Hasbi dan juga teman-teman relawan yang ada di Lombok, seperti itu ya? Iya. Untuk wilayah Lombok itu dikoordinasi oleh saya sendiri dan teman-teman yang di kantor di Lombok ya. Oke, semakin menarik kepoin lebih jauh lagi tentang Ide Berbagi, dan untuk sahabat kreatif yang juga mungkin punya pertanyaan terkait dengan kegiatan volunteering atau mungkin pengen kepoin Kak Hasbi nih sebagai seorang relawan yang juga udah lama banget bergelut di bidang filantropi dan juga bahkan sekarang menjadi project koordinator untuk beberapa project-project kemanusiaan. Mungkin kamu sahabat kreatif bisa mengajukan beberapa pertanyaan kayak Kak Hasbi, gimana sih cara untuk mencari sebuah masalah gitu ya, berburu masalah sosial yang ada di Lombok kan, itu kan harus punya insting yang bagus tuh untuk menemukan orang-orang yang kesusahan, betul Kak Hasbi kan ya? Iya. Susah nggak sih nyari orang susah? Kak Hasbi sendiri susah nggak sih nyari orang-orang yang susah di Lombok ini Kak Hasbi? Sebenarnya untuk Lombok sendiri tergolong NTB ya. Daerah yang bukan daerah tertinggal di NTB itu cuma dua sebenarnya, Mataram sama Kota Bima. Tapi daerah tertinggal atau daerah terpinggirkan memang memiliki banyak penduduk miskin. Tapi dari kelompok miskin itu kita pilih yang paling rentan. Oke, aspek yang paling rentan itu biasanya dilihat dari mananya Kak Hasbi? Misalnya, kita mengisi ruang-ruang yang pemerintah belum mampu isi. Jadi kita filantropi itu bukan bersaing dengan pemerintah,
tapi berbagi peran dengan pemerintah. Jadi kita biasanya tidak menyentuh masalah-masalah yang menjadi ranah pemerintah. Paling hanya di advokasi gitu. Misalnya masalah-masalah yang tidak menjadi ranah pemerintah itu, yaitu menyediakan sepatu, perlengkapan belajar. Memang pemerintah menggratiskan sekolah. Tapi supaya anak-anak bisa belajar dengan layak, mereka butuh juga perlengkapan, butuh juga akses yang lancar misalnya. Jadi seperti itu, banyak hal-hal yang pemerintah belum bisa isi, maka di situ kita hadir seperti itu. Thank you so much Kak Hasbi, dan tentunya kita masih bakalan sampai kelar nanti di pukul 4 sore. Kita jeda dulu oleh satu single dari milik Julian Jacob dengan Layarkan. Kak Hasbi dan juga sahabat kreatif jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 Suara Kreativitas di Numpang Nampang. Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang? Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Well, sahabat kreatif, masih tentunya ngebahas tentang bagaimana rasanya berbagi, indahnya berbagi kepada sesama, dan juga tentunya menyelami lebih dalam lagi terkait dengan dunia filantropi yang memang banyak sekali kalau dilihat di dunia ini ya, atau bahkan di Indonesia sendiri juga udah banyak banget sih gerakan-gerakan ataupun komunitas-komunitas yang bergelut pada sebuah isu sosial tertentu yang membuat sebuah komunitas lalu akhirnya berdiri menjadi filantropi yang membantu permasalahan sosial dan juga kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Nah, Kak Hasbi, apakah masih terhubung dengan Indra ya? Iya, masih. Ini aku takut tiba-tiba harus segera ke tempat-tempat ataupun juga melakukan proyek-proyek yang harus dilaksanakan sore ini, takutnya ganggu. Tapi biasanya ada nggak sih proyek-proyek dadakan yang kadang dilakukan oleh Kak Hasbi dan juga teman-teman dari Ide Berbagi yang sifatnya kayak ya udah sore-sore gini nyari masalah, maksudnya nyari sebuah kasus ya harus dibantu gitu. Suka nggak sih kayak gitu? Oh iya, ada. Biasanya karena dua hal ya. Pertama, kalau terjadi bencana alam atau kemarin misalnya yang baru-baru terjadi kebakaran di Bima itu, kita akan bantu, nanti kita kasih dukungan psikososial dan memberi paket belajar dan mainan untuk anak-anak supaya tidak agar dampak buruk kebakaran itu tidak terlalu terasa di psikologis mereka. Atau dari inisiatif kita sendiri, jadi kita ada program semacam kita nyebutnya Get Lost. Get Lost itu kita keliling Lombok misalnya, kita semacam konvoy pakai motor gitu. Seru banget. Jalan-jalan terus sambil berburu masalah ya, sambil berburu masalah. Ketika kita menemukan ada masalah, ada kelompok rentan, terutama anak-anak yang harus dibantu. Kalau bisa dibantu segera, maka kan kita bantu. Menjadi SPH ya, Social Problem Hunter, ya gak sih? Iya banget ya. Kak Hasbi, ini banyak banget sahabat kreatif yang mungkin punya pertanyaan. Kalau misalnya jadi NGOs itu emang kalau misalnya ngasih bantuan itu dananya dari mana sih Kak? Kalau Ide Berbagi ini sendiri, apakah Kak Hasbi kemudian punya sebuah saham yang Kak Hasbi pertaruhkan gitu ya, atau mungkin Kak Hasbi menginvestasikan seluruh harta kekayaan di volunteer ini, atau seperti apa sih di Ide Berbagi itu?
Ya tidak juga sih. Jadi di dunia filantropi kita bisa mengambil paling tidak 2 peran atau 3 peran. Oke, what is Pertama that? yaitu sebagai donatur. Donatur adalah mereka yang membiayai atau menjadi dermawan untuk kegiatan-kegiatan atau program-program filantropi. Oke. Misalnya ide berbagi punya grup donatur atau jaringan donatur yang nanti akan membiayai proyek-proyek sosial kita. Oke. Kedua, kita bisa mengambil peran sebagai implementator atau orang yang mengolah atau menerima amanah untuk menjalankan misi-misi filantropi dengan menggunakan uang donatur tadi. Oke. Atau bisa juga kombinasi antara keduanya. Misalnya. Oke. Jadi menggunakan uang kita sendiri dan kita sendiri yang jalankan. Oke. Yang ketiga, kita bisa menjadi simpatisan, yaitu mempromosikan atau share kegiatan-kegiatan filantropi agar kegiatan filantropi itu punya exposure atau jangkauan yang luas sehingga banyak orang bisa terlibat baik untuk donasi maupun untuk menjadi relawan. Oke, berarti juga sahabat-sahabat kreatif di luar sana juga bisa banget ya untuk memilih menjadi seorang donatur ataupun menjadi implementator ataupun juga menjadi seorang simpatisan seperti itu Kak Hasbi ya. Iya. Oke. benar banget. Oke, dan Kak Hasbi di segmen ini juga aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat kreatif. Ini mungkin sejenak kita lepas dulu dari ide berbagi ya. Ini lebih kayaknya personal banget ke arah Kak Hasbi. Gak apa-apa ya kalau misalnya sahabat kreatif pengen Gak ngepoin apa-apa. sosok Kak Hasbi ya. Nggak apa-apa. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama Kak Hasbi, ini ada sahabat kreatif yang bertanya sebenarnya kalau jadi relawan itu dapetin apa sih Kak, selain ini kan tenaganya udah terkuras, waktunya juga pasti tersita dong oleh beberapa kegiatan-kegiatan volunteer ini. Nah, terus juga kadang ada embel-embel non-profit organizations yang kita sendiri tahu nggak ada profit di dalamnya ya, untuk mengharapkan apa ya, semacam gaji atau apa itu nggak ada ya Kak Hasbi ya. Nah, pertanyaan dari sahabat kreatif itu sebenarnya Kak Hasbi bertahan selama 2 tahun atau dari SMA menjadi seorang volunteer, itu apa sih yang Kak Hasbi dapetin sebenarnya dari aksi menjadi volunteer? Yang pertama yang saya bisa pastikan ya, kebahagiaan. Oke. Kebahagiaan yang kita dapat dari melihat berbagai perubahan yang bisa kita hasilkan. Bagaimana hidup orang lain menjadi lebih baik dengan usaha kita, dengan kehadiran kita. Tapi apakah kita mendapat, ya kita jujur aja, keuntungan finansial itu tergantung. Ada berbagai jenis lembaga filantropi. Oke. Untuk kami sendiri untuk saat ini masih murni relawan. Artinya kami tidak melakukan kegiatan ini untuk mencari nafkah, tidak. Tapi memang ada beberapa lembaga filantropi yang secara profesional atau bekerja full time untuk dunia filantropi, sehingga mereka digaji gitu. Pertanyaannya mungkin sahkah mereka digaji? Dari segi hukum dan segi agama sah. Jadi ada hak pengelola dana di setiap donasi yang kita berikan agar mereka jerih payah waktu, tenaga dan usaha yang sudah dikeluarkan itu tidak sia-sia, dalam artian mereka tetap mau mengabdi. Mungkin semacam kayak rewards gitu ya, untuk menjalankan kegiatan filantropi seperti itu. Tapi bukan demi rewards uang. ya. Supaya kegiatan filantropi itu menjadi lebih terorganisir, menjadi lebih profesional, dan justru menjadi lebih amanah seperti itu. Tapi lebih banyak adalah yang didapatkan adalah kebahagiaan ya, rasa puas karena membantu sesama. Tapi bukan berarti bahagia di atas penderitaan orang-orang susah, bukan? Bukan, tapi bahagia karena mengurangi kesusahan orang. Ini tadi juga sempat tuh ngebahas tentang mungkin jangan terlalu mengharapkan adanya timbal balik, kayak berbuat baik ya berbuat baik aja demi kebahagiaan diri sendiri. Ini ada pertanyaan dari sahabat kreatif, gimana cara menjadi orang yang ikhlas versi Kak Hasbi? Menjadi sosok seseorang yang ikhlas versi Kak Hasbi. Menolong orang banyak, mempertaruhkan waktu, menjadi relawan yang hampir digeluti dari SMA sampai sekarang. Nah, dari sisi Kak Hasbi sendiri, gimana sih caranya menjadi sosok yang ikhlas?
sebenarnya saya juga belum tahu ikhlas itu seperti apa. Tapi Cuma selama jadi saya volunteer ikhlas apa enggak Kak Hasbi? Pertanyaannya ikhlas Jadi, atau enggak selama jadi ikhlas itu volunteer? ya menurut saya antara kita dengan yang di atas ya. Tapi ikhlas itu yaitu tidak mengharap pamrih dari manusia ya. Oke. Tidak. Kita berjuang bukan untuk keuntungan pribadi, walaupun mendapat keuntungan pribadi, tapi keuntungan pribadi tidak dijadikan dasar gitu. Kalau seperti itu, maka saya jamin tidak akan bertahan lama. Mungkin ketika capeknya banyak, mungkin dia akan menyerah. Terus ketika tidak mendapat apa-apa, dia akan menyerah. Tapi di dunia itu ada mereka-mereka yang bekerja secara profesional dan digaji dan mapan dari situ. Misalnya mereka-mereka yang bekerja di UNICEF misalnya, itu donaturnya negara. Jadi ada orang-orang yang profesional yang menelitinya serius karena masalah yang diselesaikan juga besar, yaitu misalnya kemiskinan suatu negara, dampak perang terhadap anak-anak di suatu negara, itu tidak bisa tanda kutip ya hanya dibayar dengan ikhlas dan pahala. Ada orang-orang yang banyak mengorbankan hal di hidupnya seperti itu, jadi mereka berhak dikasih semacam feedback atas perjuangan mereka, supaya mereka tetap berjuang gitu ya. Oke, nah selain ikhlas juga ada pertanyaan nih, gimana cara membangun kepedulian terhadap sesama? Maksudnya apalagi sekarang ya banyak banget diantara orang-orang yang mungkin ignorant, yang mungkin hal-hal yang dibantu atau hal-hal yang diperhatikan oleh Kasbi dan teman-teman ide berbagi itu nggak banyak orang tuh memperhatikan hal-hal tersebut. Nah kalau dari Kasbi sendiri membangun kepedulian biasanya seperti apa? Ya, kami yakin di setiap diri manusia itu rasa kepedulian itu ada. Jadi kekejaman manusia terhadap sesama itu memang tidak ada batasnya. Tapi begitu juga rasa peduli manusia, rasa kasih sayang manusia sesama juga tidak ada batasnya. Pertanyaannya bagaimana membangkitkan rasa peduli yang sebenarnya sudah ada. Kalau dari pribadi saya bisa muncul kepedulian itu karena mengalami atau melihat atau merasakan, dalam artian andaikan gempa Lombok 2018, saya tidak bersama teman tidak memutuskan untuk melihat situasi di sana, mungkin rasa peduli itu terpendam. Tapi karena hal itu kami dan teman-teman memutuskan, memberanikan diri pergi ke sana dan melihat anak-anak yang mohon maaf kakinya hampir putus mungkin, terus mereka yang kehilangan rumah, terus yang paling saya ingat mereka yang naik ke atas gunung malam-malam dan tinggal di sana beberapa bulan gitu. Kami hadir di sana dan merasakan, melihat. Nah, saya rasa jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana kita membangkitkan kepedulian, yaitu dengan berani memulai melihat, ya, merasakan kondisi orang-orang yang rentan, yang membutuhkan. Kalau kita stay di comfort zone, tidak pernah melihat minimal atau pergi ke mereka-mereka itu, mungkin selamanya ya rasa peduli tadi terpendam gitu. Atau kita bisa membangun campaign, membangun media lewat konten, lewat sosial media untuk membangkitkan rasa peduli orang lain, dan itu yang sedang kami lakukan. Jadi ketika kami berburu masalah ya, kami merekam dan dibuat menjadi video dan didistribusikan lewat simpatisan gitu, sehingga orang-orang yang tidak bisa ke lokasi langsung tetap bisa muncul kepeduliannya dengan melihat konten-konten tadi seperti itu. Oke, terakhir nih ya pertanyaan dari sahabat kreatif. Kalau bisa jadi seorang relawan kan biasanya identik dengan sibuk nih Kak Hasbi ya. Iya. Pernah nggak sih ada anggota keluarga atau pacar Kak Hasbi mungkin yang komplain gara-gara Kak Hasbi gak punya waktu, atau gimana dari orang-orang sekitar Kak Hasbi, apakah mensupport kegiatan-kegiatan relawan yang dilakukan oleh Kak Hasbi, atau sempat gak sih ada protes dari pacarnya mungkin, dari keluarganya mungkin gitu, kayak kamu terlalu peduli dengan orang lain sehingga tidak memperdulikan orang-orang terdekat kamu gitulah parahnya ya. Gimana tuh, ya, sempet nggak ada kalau di keluarga mungkin awal-awal pernah kenapa sih suka pergi, suka gitu. Tapi kemudian saya jelaskan, saya tunjukkan bahwa ini hal yang penting gitu, hal yang di luar dari sekedar keluarga ini, diri kita sendiri gitu. Tapi ini menyangkut banyak orang gitu. Itu
setelah diberi pengertian dia memahami kalau yang kita lakukan ini baik dan penting dan bermanfaat gitu. Dan manfaatnya juga mungkin bisa buat keluarga gitu. Karena kadang saya ajak keluarga juga untuk jadi relawan seperti itu agar mereka mengerti gitu. Misalnya saya punya adik masih 10 tahun itu kadang saya ajak ke lokasi-lokasi atau ke anak-anak yang kurang beruntung gitu, sehingga seperti itu tadi membangkitkan kepeduliannya dia gitu. Maka dia akan mengerti, oh kenapa kakaknya jarang di rumah seperti itu. Jadi dia akan sangat memahami. Jadi mungkin intinya ini bisa komunikasi aja ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi juga ya untuk sahabat kreatif yang mungkin punya adik-adik kecil yang juga kalau misalnya ingin menjadi relawan, mulailah mengenalkan mereka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang membangun kepedulian mereka seperti itu ya Kak Hasbi ya. Iya, jadi rasa peduli itu sangat baik jika ditanamkan sejak dini, sejak kecil. Jadi kita jangan takut melibatkan anak-anak, membantu anak-anak atau membantu kelompok rentan gitu, sehingga itu menjadi karakter mereka gitu, ya seperti itu. Jadi semua orang bisa berbuat baik, bisa membangun rasa kepedulian mereka, bisa menimbulkan rasa ikhlas mereka, dan juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, Kak Hasbi, upcoming project dari Ide Berbagi yang mungkin bisa diikuti oleh sahabat-sahabat kreatif di luar sana yang mungkin juga ingin disebarluaskan oleh teman-teman dari Ide Berbagi kepada seluruh pendengar RRI di sore hari ini, itu adakah Kak Hasbi? Ya, untuk yang terdekat, teman-teman bisa cek di Instagram Ide Berbagi. Di sana nanti ada link Ide Berbagi namanya, ya Ide Berbagi. Ada link namanya Misi Seribu Pulau. Teman-teman bisa kontak link itu. Nanti kita ada program untuk mengajar dan menyediakan kebutuhan belajar untuk anak-anak di daerah pelosok. Dan agenda yang terdekat itu di Gunung Tambora. Kalau teman-teman merasa belum siap ke Gunung Tambora, teman-teman bisa mendaftar untuk jadi relawan bermain misalnya, atau relawan berbagi paket misalnya. Bahkan relawan dokumentasi misalnya nanti di kegiatan terdekat di wilayah Lombok yang teman-teman masih bisa akses. Ada syarat khusus nggak sih Kak Hasbi untuk menjadi seorang relawan di Ide Berbagi? Ya syaratnya ya harus rela. Namanya relawan ya rela dan artian ikhlas dan tidak menuntut banyak dari kami. Jadi tanyalah apa yang kita bisa beri ke masyarakat gitu. Bukan apa yang nanti lembaga berikan ke kita gitu. Tapi kami jamin kita nanti akan banyak sharing, banyak berbagi dalam rangka membangun tim yang solid. Jadi di Ide Berbagi nggak ada orang asing gitu. Walaupun orang itu hari itu juga baru datang. Bahkan gitu kegiatan yang terakhir kita di Gunung Sampah, Kebun Kongo, berbagi dengan anak-anak pemulung, mungkin 60-70%-nya baru jadi relawan saat itu juga. Orang-orang baru ya, volunteer baru. Ya, jadi teman-teman bisa mulai sekarang, tidak perlu menunggu lama, tidak perlu ragu. Nanti keyakinan kita bangun di sini dah gitu. Ya. Thank you so much Kak Hasbi. Sukses terus untuk kegiatan volunteeringnya dan juga sukses terus untuk teman-teman Ide Berbagi ya. Semoga selalu lancar perjalanan menebar kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga Kak Hasbi dan teman-teman di Ide Berbagi semoga sehat-sehat selalu. Thank you so much Kak Hasbi for your time. Sorry banget ya kalau misalnya ada project yang ditunda 1 jam dulu demi numpang-numpang, nggak apa-apa ya Kak Hasbi ya. Jadi bagian dari project kok. Bagian dari project juga. Memperkenalkan Ide Berbagi. Naikin insight juga ya. Terima kasih banyak Kak Hasbi. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Mungkin abis ini juga sahabat kreatif barengan sama aku juga mungkin bisa join bareng untuk jadi volunteer dalam upcoming project ya. Dan tentunya karena kita udah mepet banget di pukul 5 sore sahabat kreatif, aku juga harus pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan pernah ragu untuk menjadi orang-orang baik, karena ketika kita sudah berbuat baik akan ada hasil-hasil baik yang akan menunggu kamu juga. Jangan tanyakan apa yang bisa diberikan oleh orang-orang di sekitar kamu kepada kamu, kayak katanya Kak Hasbi, tapi tanyakan apa yang bisa kamu beri untuk orang-orang di sekitar kamu. Aku Indra pamit undur diri, see you next time.